Jadi perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa pengobatan di Pondok Nuri Sifa Nusantara di tempat saya ini, panjenengan semuanya nggak usah khawatir nanti di sini harus bayar berapa atau nanti harus keluar uang berapa. Saya sampaikan di sini, sampean datang, daftar gratis, ruqyah gratis, terapi gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Nanti pulang dibawakan air asma. Kalau panjenengan dengar orang-orang itu ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 3 juta dan lain sebagainya, itu hanya untuk membeli medianya. Itu pun hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Karena pengobatan kita di pondok itu dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama psikisnya, yang kedua adalah non medisnya, dan yang ketiga adalah medisnya. Untuk psikisnya, pikirannya itu insya Allah kita bisa bantu dengan membaca rotib dan juga membaca Asmaul Husna. Untuk non medisnya kita bisa insya Allah bisa menghilangkan dengan hijab Jafar Sodik. Tapi untuk medisnya, kalau dokter pakai kimia, kalau kita pakai madu kita ada yang dari Yaman dengan media kayu wali kungkun, dengan media daun bidara, itu semuanya kita beli pakai kunir. Nah, jadi yang beli, yang menggunakan uang yang mahar itu hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Yang tidak mau, yang tidak mampu ya cukup ikut ruqyah sama terapi saja. Setelah itu pulang sudah tidak apa-apa. Panjenengan mau pulang, tidak ada yang minta uang. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu, tapi terkadang sok tahu itu. Jadi sebelum dilakukan pengobatan pun kita ruqyah dulu bersama-sama, setelah itu kita terapi bersama-sama, setelah itu konsultasi gratis. Nah, setelah diterapi, setelah ruqyah, baru kalau mau beli medianya silahkan. Kalau tidak beli pun juga tidak apa-apa. Jadi kalau di kedokteran itu setelah didiagnosa, setelah diperiksa, baru kalau mau nebus di apoteknya silahkan. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan sama sekali. Seperti beliau-beliau ini semua yang ada di sini juga seperti itu. Nah, untuk obat-obatannya ini ya memang harus beli, karena memang saya juga dari beli gitu ya. Jadi paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi sudah saya jelaskan, panjenengan yang datang ke sini ruqyah terus terapi, setelah selesai pulang ya wes pulang gitu. Jadi kalau banyak di kedokteran itu setelah diperiksa, terus setelah itu didiagnosa, terus nebus obatnya di apotek. Kalau yang punya uang mampu ya silakan ditebus di apotek. Kalau tidak mampu ya sudah pulang, kan gitu, gratis, kan gitu, enak kan? Gitu kan, katanya perlu bayar. Kecuali kalau periksanya terus diagnosanya bayar, itu baru memberatkan. Di sini periksanya, ruqyahnya, terapinya, diagnosanya gratis, hanya obatnya saja. Kalau obatnya sendiri memang dari Yaman, jadi agak dari Habib yang ada di Yaman, agak mahal memang. Tapi itu hanya bagi yang mau, yang dan mampu. Yang nggak mau, yang nggak mampu, yang nggak usah, cukup di ruqyah, di terapi saja. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 Tangan kanannya wasallam. pegang tangan kiri, dada sebelah kiri, tangan kanan pegang tangan kiri, pegang. Antam sun anta badrun anta Nurun fauqa nuri. Anta samsun anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta isbiru wa hawli. Anta misbah tangannya di atas, usuduri. dirasakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. kanan. Anta samsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri. anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri Anta isfiru wa hawli. Anta misbah usuduri. di atas tangannya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta Nurun fauqa nuri. anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isbiru wa hawli. Anta misbah usuduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri Anta isfiru wa qawli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isfiru wa qawli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. anta samsun Anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isfiru wa qawli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Dzati wa siri sari fi sairil asma. Sebut nama orang tua. Sebut nama ibu bapaknya. Muhammad Marzuki Sutawatukim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi sairil asma'i. Sebut nama diri sendiri. Samsudin, sedulur batin, anak batin. Sebut nama diri sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yo, monggo sediakan air putihnya. Pegang aquanya, boleh di gelas, boleh di aqua, pegang seperti ini. Ini amalan ini atau ilmu ini, ruqyah ini saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah, yaitu ruqyah yang pertama dengan menggunakan bacaan syahadat,
untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Kita harus sadar bahwa kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Mungkin saat ini kita sakit karena sehatnya lupa sama Allah, sehingga kita dikasih sakit. Mungkin rezeki kita seret karena mungkin waktu rezekinya banyak kita lupa kepada Allah. Karena diseretkan ini supaya ingat kepada Allah. Mungkin waktu keluarga kita tentram, bahagia, sejahtera, kita lupa kepada Allah. Makanya keluarganya sekarang sedikit goyah, supaya kita kembali ingat kepada Allah. Mungkin waktu kita belum punya anak, kita ingat kepada Allah. Sekarang anak kita sakit, supaya kita ingat bahwa anak itu titipan dari Allah. Sehat kita, hidup kita, mati kita, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bacaan yang pertama adalah syahadat, untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Tidak usah ada khawatir di dalam hidup ini, sebab hidup kita aja Allah yang memberikan, Allah yang mengadakan. Maka semuanya pasrahkan kepada Allah. Yang kedua, dengan membaca sholawat, karena Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kekasih Allah. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu, setiap doa apapun apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Oleh sebab itu, bacaan yang kedua adalah sholawat. Dan yang ketiga, kita nanti membaca hamdalah atau tadi al-fatihah untuk kepada orang tua kita. Sebab apa? Apapun yang terjadi terhadap diri kita, itu semuanya tergantung bagaimana kita ke Allah dan juga ke baginda Rasulullah dan ke kedua orang tua kita. Hidup kita itu tinggal itu saja. Kalau ke orang tua kita baik, maka hidup kita baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, hidup kita pasti akan sengsara. Makanya saya sampaikan ke anak-anakku semuanya, yang paling penting bagaimana jenengan ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, hidup jenengan baik. Kalau ke orang tua durhaka, hidup jenengan sengsara. Makanya di dalam kitab ilmu hikmah itu ada yang namanya kapas, benang, kain, dan baju. Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, terus kita. Maka kalau ada yang mengatakan tawasul itu nggak perlu lewat siapa-siapa, itu orang yang bledru. Karena kita ini pun ada karena adanya orang tua, adanya orang tua karena adanya Nabi Adam, adanya Nabi Adam sebab adanya Nur Muhammad, adanya Nur Muhammad karena diadakan oleh Allah. Jadi untuk sampai ke Allah, kita pertama harus dapat ridhonya orang tua, harus lewat sholawat ke baginda Rasulullah, barulah sampai kepada Allah. Jadi berdoa pun juga seperti itu. Dan yang ketiga, nanti kita membaca hamdalah, bersyukur kepada Allah. Karena siapa yang hatinya senang, insya Allah badannya akan sehat. Senang itu apa? Menerima apapun yang diberikan Allah. Ikhlas itu lepas. Kebanyakan orang sakit itu karena pikirannya tidak terima istrinya cerewet. Padahal istri cerewet itu bisa memberikan barokah. Kebanyakan seseorang diangkat menjadi makomnya, menjadi wali karena istrinya barokahnya, istrinya cerewet. Kalau ini nggak terima ya jadi masalah. Tapi kalau dia terima, ini menjadi kesabaran untuk suaminya. Punya suami yang galak menjadikan diri kita semakin taat, semakin dekat kepada Allah. Bahwa cinta itu tidak hanya kepada suami, tetapi lebih utamanya kepada Allah. Siapa yang pengen suaminya itu baik, maka dia harus baik kepada Allah. Siapa yang pengen istrinya nurut, yang pertama suami harus nurut kepada Allah. Siapa yang pengen istrinya taat, maka yang pertama suami harus taat dulu kepada Allah. Maka istri nanti akan taat kepada suami. Suaminya nanti akan baik kepada istri. Maka yang kedua adalah membaca hamdalah, syukur, menerima, karena hidup itu menerima, bukan meminta. Nerimo se ojo kakan jaluk. Nanti yang ketiga, yang keempat baru berdoa. Yang keempat baru menggunakan surat Yasin yang terakhir. Yasin Fadilah. Siap nggih? Siapkan airnya, dipegang seperti ini. Sudah siap semuanya? Sudah siap nggih? Dipegang airnya. Nah, sudah dipegang airnya nggih? Sudah siap? Siap. Sudah siap semuanya, dipegang airnya. Lalu ikuti bacaan saya. Siapa yang membaca tetapi tidak menggunakan hatinya, padha karo ngrungokne YouTube, padha karo nyetel YouTube. Orang yang membaca tetapi tidak meresapi, apa beda nekon karo nyetel YouTube, nyetel radio, nyetel TV.
Maka jangan hanya mulutnya, jangan hanya lisannya yang berbicara, tetapi hatinya juga harus merasakan. Karena kalau hanya sekedar berbicara nanti ngambang, nggak mantep. Kalau pas orang bilang cinta itu nggak mantep, cintamu hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati. Ikuti nggih? Ikuti saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fakonuri anta samsun anta badrun anta nurun fakonuri anta iswiru aqali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badrun anta nurun fakonuri anta samsun anta badrun anta nurun fakonuri
anta badrun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta isbiru wa hauni anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta isfi anta misbah suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta isfiru wa hauni anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Mungkin di waktu sehat hamba lupa kepadamu ya baginda Rasulullah. Hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Mungkin
di waktu hamba masih bisa berjalan, hamba lupa untuk berjalan menyembah kepadamu ya Allah, hamba lupa untuk bersalat kepadamu ya Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mungkin di waktu usaha hamba lancar jaya, hamba lupa ya Allah akan nikmat-nikmatmu ya Allah, hamba lupa bersyukur kepadamu ya Allah, hamba lupa bersujud kepadamu ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah, tiada tempat memohon ampunan kecuali hanya kepadamu ya Allah ya Rabbi ya Ilahi. Ya Allah, hamba mohon ampun mungkin di waktu keluarga hamba masih sejahtera, bahagia, hamba lupa kepadamu ya Allah sehingga Engkau memberikan hamba peringatan ya Allah. Saat ini keluarga hamba sedang ada masalah, maka rukunkanlah keluarga hamba ya Allah. Mungkin di waktu usaha hamba jaya, hamba lupa kepadamu ya Allah, hamba lupa bersyukur kepadamu ya Allah sehingga Engkau memperingatkan kami dengan cintamu agar hamba kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin di waktu sehat hamba lupa bersyukur kepadamu ya Allah, hamba lupa bersujud kepadamu ya Allah sehingga Engkau memperingatkan kami dengan cintamu agar kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba yang hina, yang tidak pantas untuk masuk ke surga tetapi tidak kuat di dalam neraka-Mu ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah ya Rabbi ya Ilahi. Ya Allah, tiada tempat memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah, adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala pelindungan adalah pelindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah pelindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, hamba memohon saat ini, detik ini, hamba memohon kepadamu ya Allah yang maha mulia, ya Allah yang maha kuasa. Ya Allah, hamba memohon dengan kuasamu, dengan kekuatanmu, dengan perlindunganmu. Hamba memohon ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah untuk semua saudara-saudaraku ya Allah, untuk semua saudara-saudaraku ya Allah. Berikanlah kesehatan ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah, satukanlah keluarganya ya Allah, berikanlah rezekinya ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila rezeki saudara-saudaraku jauh maka dekatkanlah ya Allah. Bila rezeki saudara-saudaraku sulit maka mudahkanlah ya Allah. Bila rezeki saudara-saudaraku di langit maka turunkanlah ya Allah. Bila rezeki saudaraku jauh maka dekatkanlah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. 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 Berikanlah cinta untuk mereka yang benci ya Allah. Berikanlah sayang untuk mereka yang jauh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah salah untuk mereka yang, berikanlah maaf untuk mereka yang salah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada tempat memohon perlindungan kecuali hanya kepada
kepadamu ya Allah. Tiada tempat untuk memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Tiada tempat untuk memohon kesembuhan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan pelindunganmu ya Allah, hamba memohon, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat. Ya Allah, hilangkanlah gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri hamba. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat ya Allah. Ya Allah, hamba mohon dihilangkan semua gangguan, penyakit yang ada di dalam diri hamba. Gangguan dikarenakan nasab hamba, dikarenakan tempat hamba, atau dikarenakan kurangnya taat hamba, atau dikarenakan dosa maksiat hamba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang diakibatkan oleh orang sebelum hamba, oleh leluhur hamba, atau oleh orang selain hamba, tukang sihir dan lain sebagainya, atau ikatan yang dikarenakan diri hamba sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah ikatan tersebut. Ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang dikarenakan tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat. Penyakit yang dikarenakan ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiupkan ke airnya 3 kali. Tiupkan ke airnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan air qudratullah, Nur Muhammad, Nur Allah. Jadikanlah ya Allah air ini menjadi racun untuk semua jin dolim yang ada di dalam diri saya. Dengan izin Allah, dengan air qudratullah, Nur Muhammad, Nur Allah yang ada di dalam genggaman tangan saya, yang ada di dalam kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah ya Allah air ini menjadi api yang membakar semua jin zalim, penyakit yang ada di dalam diri saya. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan sarana air qudratullah, Nur Muhammad, Nur Allah. Jadikanlah ya Allah air ini menjadi pelentur, semua penghilang gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saya, penyakit dohir maupun penyakit batin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diminum airnya 3 tegukan. Diminum 3 tegukan.
dirasakan. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang semuanya saya terapi dulu satu persatu dengan menggunakan kunir ini ya. Saya terapi dulu satu persatu dengan menggunakan kunir, dan nanti setelah diterapi ditekan titik kahilnya dengan kunir. Setelah itu nanti semuanya saya kasih minum kunir yang sudah dibacakan sholawat atau dibangkitkan Nur Muhammadnya. Sekarang santri-santri monggo diterapi dulu pasiennya dengan menggunakan kunir. Kenapa kunir? Karena monggo diterapi satu persatu, terutama masnya ini. Karena kunir itu adalah tanaman semula jadi atau tanaman obat yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Saya kalau melakukan pengobatan itu dengan menggunakan kunir, menggunakan tanah itu sebagai kabumian atau obat yang dari mana kita berasal, dari situlah nanti obat kita akan ada. Jadi sebenarnya ketika kita sakit, kita itu semuanya sudah ada obatnya. Tumbuh-tumbuhan, bahkan tanah itu semuanya adalah obat untuk diri kita. Bahkan yang di dalam tanah cacing sendiri itu pun juga bisa menjadi obat. Saya ketika melakukan pengobatan itu lebih banyak menggunakan getaran batin saya. Makanya saya itu sering dikira aneh-aneh, karena memang saya itu melakukan pengobatan hanya mengikuti dari batin saya. Beliau ini nanti obatnya diambilkan tanah segenggam, lalu dibacakan sholawat 17 kali, surat Al-Ikhlas 17 kali, lalu ditempelkan di pusarnya, dan nanti kunir disepuhkan, atau kalau orang Jawa bilang itu, kita bilangnya itu dinadomkan. Jadi kunir diosarkan di tanah, disepuhkan dulu. Setelah itu osar-osaran tanah yang tadi dengan kunir itu diambil, bacakan surat Al-Ikhlas, tempelkan di kepala beliau itu. Nanti lihat akan ada sesuatu hal gitu, seperti ada yang merambat keluar dari ubun-ubun beliau ini. Itu boleh percaya boleh tidak, tapi nanti kita buktikan. Karena sakit beliau itu memang ada medisnya, tapi penyebabnya adalah non medis. Jadi non medis akhirnya ke medis. Itu nanti kita obati dulu. Insya Allah sekarang pun sudah agak ringan, tapi nanti lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi karena apa? Karena nanti akan kita hilangkan. Kita itu melakukan pengobatan, saya itu mengikuti gerak batin saya. Jadi pakai tanah, pakai dedaunan, pakai kunir gitu, sehingga banyak yang mengira itu trik atau tipuan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sebelum saya melakukan pengobatan, saya sudah menceritakan dulu asbabun nuzulnya ke panjenengan. Seperti jenengan itu yang di bagian pinggangnya nanti diobati dengan daun alpukat. Supaya apa? Supaya lebih dekat dengan keluarganya, dekat dengan obatnya, dan dekat dengan sedulur batin panjenengan. Sebab jenengan itu sekarang jauh dengan sedulur batin jenengan. Sehingga apa? Di dalam dirinya ada makhluk lain yang menempati dalam tubuh panjenengan. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ini hanya mengikuti dari hati saya. Termasuk ibunya itu nanti juga dikasih tanah, taruh di pinggangnya gitu, insyaallah. Monggo sekarang diterapi satu persatu, maju anak-anak santri-santri semuanya diterapi dulu satu persatu. Dan perlu saya sampaikan sekali lagi, semuanya maju, saya sudah diterapi satu persatu. Monggo santri. Jadi perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa pengobatan di Pondok Nuri Syifa Nusantara di tempat saya ini, panjenengan semuanya nggak usah khawatir nanti di sini harus bayar berapa atau nanti harus keluar uang berapa. Saya sampaikan di sini, sampean datang, daftar gratis, ruqyah gratis, terapi gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Nanti pulang dibawakan air asma. Kalau panjenengan dengar orang-orang itu ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 3 juta dan lain sebagainya.
itu hanya untuk membeli medianya. Itu pun hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Karena pengobatan kita di pondok itu dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama psikisnya, yang kedua adalah non medisnya, dan yang ketiga adalah medisnya. Untuk psikisnya, pikirannya itu insya Allah kita bisa bantu dengan membaca rotib dan juga membaca Asmaul Husna. Untuk non medisnya kita bisa insya Allah bisa menghilangkan dengan hijab Jafar Sodik. Tapi untuk medisnya, kalau dokter pakai kimia, kalau kita pakai madu. Madu kita ada yang dari Yaman dengan media kayu wali kungkun, dengan media daun bidara. Itu semuanya kita beli pakai kunir. Nah, jadi yang beli, yang menggunakan uang yang mahar itu hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Yang tidak mau, yang tidak mampu ya cukup ikut ruqyah sama terapi saja. Setelah itu pulang sudah tidak apa-apa. Panjenengan mau pulang, tidak ada yang minta uang. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu, tapi terkadang sok tahu itu. Jadi sebelum dilakukan pengobatan pun kita ruqyah dulu bersama-sama. Setelah itu kita terapi bersama-sama. Setelah itu konsultasi gratis. Nah, setelah diterapi, setelah ruqyah, baru kalau mau beli medianya silahkan. Kalau tidak beli pun juga tidak apa-apa. Jadi kalau di kedokteran itu setelah didiagnosa, setelah diperiksa, baru kalau mau nebus di apoteknya silahkan. Kalau nggak beli juga tidak apa-apa, nggak ada paksaan sama sekali. Seperti beliau-beliau ini semua yang ada di sini juga seperti itu. Ada yang muntah-muntah. Nggih. Bentar nggih. Laf. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Pengobatan saya malam nggih, kebanyakan malam. Jadi saya lebih suka melakukan pengobatan itu malam. Jadi mohon maaf kalau yang datang siang pasti nunggu sampai malam. Jogja hadir bangge. Subhanallah, alhamdulillah. Saya terima tamunya itu malam.